Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ellen Pertiwi dengan NIM 230200320140089, praktikum budidaya ternak unggas dari kelas Agribisnis B dengan kakak pembimbing Kak Dian. Baik, pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum acara yang kedua, yaitu anatomi ternak unggas dengan 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu mengetahui bagian eksterior dan pelindung unggas. Yang kedua yaitu menjelaskan organ ekskresi, pencernaan, reproduksi, dan juga respirasi. Sedangkan yang terakhir yaitu mengetahui penyakit yang sering menyerang unggas. Organ eksterior dan pelindung unggas terdapat kepala, leher, cuping, gelembir, paruh, dan pias. Sedangkan bagian depannya ada sayap dan dada. Bagian belakangnya ada punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Sedangkan organ pelindung tubuhnya yaitu kulit dan bulu secara bersamaan membentuk organ pelindung tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar. Baik, setelah melakukan pembedahan ayam, telah saya dapatkan di sini organ-organ dari saluran pencernaan. Ayam setelah memakan pakannya menggunakan paruh maka akan masuk ke dalam esofagus. Esofagus berfungsi untuk meneruskan pakan yang masuk melalui paruh. Kemudian dari esofagus akan masuk ke dalam pembolok. Pembolok yaitu berfungsi untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Selanjutnya yaitu proventriculus, berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis. Kemudian dari proventriculus akan masuk ke dalam ventriculus yang akan terjadi proses penggilingan. Kemudian dari ventriculus akan masuk ke dalam usus. Kemudian dari usus akan ada 2 percabangan yang disebut dengan sekum, yaitu ada sekum kanan dan juga sekum kiri. Kemudian dari sekum akan turun ke usus besar. Nah, yang terakhir yaitu akan masuk ke dalam kloaka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan organ respirasi pada ayam. Yang pertama adalah hidung, di mana hidung merupakan organ respirasi eksternal yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar dan merupakan jalur keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh maupun luar lingkungan. Dari hidung akan masuk ke dalam laring, dan di sini nanti ada kutub yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Kemudian dari laring akan masuk ke dalam trakea.
Dilihat trakea sepanjang ini dan merupakan jalur jalannya udara. Selanjutnya dari trakea ada percabangan trakea yang disebut bronkus, yaitu yang memisahkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari bronkus ini merupakan titrasi terakhir atau penyaringan agar udara yang masuk terhindar dari kotoran seperti debu. Nah, dari bronkus ada percabangan merah-merah kecil yang sangat banyak dinamakan bronkiolus. Dari bronkiolus ini yang biasanya langsung menuju ke alveolus. Tapi di sini dari bronkus ada dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu ada 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Fungsi utama paru-paru yaitu untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Baik, di sini akan saya jelaskan saluran reproduksi dari ayam betina. Sebelumnya di sini saya menggunakan ayam betina yang usianya masih kecil, sehingga belum mengalami pertumbuhan dan perkembangan kelamin yang baik. Baik, yang pertama ada ovarium. Ovarium di sini bertanggung jawab atas pembentukan kuning telur. Kemudian ovidak. Nah, ovidak ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada infundibulum. Infundibulum berfungsi untuk menangkap kuning telur dan tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada magnum, yaitu memberikan albumin selama kurang lebih 3 jam. Kemudian dari magnum ada isthmus, yaitu membentuk lambang perabang bagian dalam dan bagian luar. Kemudian beranjak ke uterus. Uterus yaitu di bagian setelah isthmus, namun berhubung belum mengalami perkembangan kelamin yang baik, jadi di sini belum terlihat uterusnya. Kemudian dari uterus akan masuk ke dalam vagina, di mana vagina di sini berfungsi untuk penyimpanan kutikula di kerabang sehingga membentuk pori-pori selama beberapa menit saja. Nah, dari vagina kemudian akan mengeluarkan telur melalui kloaka. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada ayam. Yang pertama yaitu terdapat ginjal yang berwarna merah dan juga melekat pada tubuh ayam. Terdapat 2 ginjal atau sepasang. Setelah ginjal terdapat saluran ureter, yaitu sepanjang ini. Jadi urin yang sudah terbentuk akan dilanjutkan melalui ureter. Tetapi dikarenakan ayam tidak memiliki kantong urin, maka urin akan terbentuk langsung menuju ke kloaka dan akan masuk ke dalam uredeum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit yang sering menyerang unggas. Unggas merupakan salah satu ternak yang sangat rawan terkena penyakit, tidak seperti ternak rumenansia. Ada banyak penyakit yang umum dan sering menyebar di lingkungan peternakan, baik yang sudah komersial maupun peternak rakyat. Penyakit yang pertama yaitu snot. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Snot dapat menyerang semua umur ayam dan terutama menyerang anak ayam. Biasanya penyakit ini muncul akibat adanya perubahan musim dan banyak ditemukan di daerah tropis. Cara penularannya dapat melalui kontak langsung dengan ayam yang sakit, melalui udara, debu, pakan, air, bahkan petugas kandang yang ada di sekitar kandang. Cara penularannya dapat melalui kontak langsung dengan ayam yang sakit, melalui udara, debu, pakan, air minum, petugas kandang, dan peralatan yang digunakan. Sedangkan gejala yang dapat diamati antara lain pengeluaran cairan air mata, ayam terlihat mengantuk dengan sayapnya turun dan menggantung, dan yang terakhir yaitu keluar lendir dari hidung, kental berwarna kekuningan dan berbau khas. Sedangkan pengobatannya sendiri bisa dilakukan dengan pemberian preparat sulfat seperti sulfadimetoksid atau sulfadiazol. Yang kedua yaitu fowl pox atau cacar gengger ayam. Penyakit cacar yang menyerang unggas terutama ayam. Penyakit ini tergolong menular dan disebabkan oleh virus. Pada bentuk kering, angka kesakitan dan angka kematiannya rendah, yaitu hanya 1-2%. Sedangkan bentuk basah, angka kematiannya bisa mencapai 5%.
Sedangkan penularan penyakit ini dapat terjadi melalui udara, gigitan nyamuk yang terinfeksi, atau mungkin dengan tertelannya kerompeng penderita penyakit yang terkelupas. Dan gejala klinisnya terjadi dalam 3 bentuk atau dari 3 kombinasi tersebut, yaitu lesi pada kulit di daerah kepala, di tempat yang tidak berbulu seperti kaki, lesi di difterik di daerah mulut, dan lesi di lubang hidung. Setelah ini berlangsung selama 3-4 minggu, akan tetapi jika terjadi komplikasi dapat berlangsung lama. Pencegahannya yaitu dengan mengoleskan yodium pada luka cacar dan memberikan vaksin virus cacar unggas hidup. Yang ketiga yaitu polorum atau berak kapur. Penyebabnya bakteri Salmonella polorum menyerang unggas pada umur 3-15 hari, berakibat kematian tinggi. Masa tunasnya terjadi 3-4 hari. Mohon maaf, 4-5 hari. Tetapi bakteri ini dapat tahan hidup sampai 1 tahun di kandang ayam. Tanda yang nampak adalah kotoran berwarna putih, lengket seperti pasta, dan menempel pada dubur. Sedangkan tubuhnya merasa lemas, mengantuk, kedinginan, cepat terengah-engah, bulu kusam, dan sayap menggantung. Penularannya sendiri terjadi terutama dari telur dan penyebarannya berlangsung di pengeraman, penetasan, kotak anak ayam, kandang yang tercemar, peralatan, burung liar, dan limbah peternakan. Sedangkan pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang serta makanan dan minuman, isolasi ayam yang sakit, serta pengobatan dengan obat jenis sulfat dan antibiotik. Terakhir yaitu penyakit botulismus. Penyebabnya adalah racun yang dihasilkan oleh kuman Chlorodium botulinum yang sering ditemukan pada bangkai hewan dan tanaman busuk. Tanda penyakit ini adalah lesu, lemah, lumpuh pada leher, kaki, dan sayap unggas, nampak mengantuk, kadang-kadang tidak dapat berdiri tegak dan berjalan sempoyongan, serta bulu mengalami kerontokan. Pencegahannya dengan menjaga kebersihan makanan dan hindari makanan basi atau sudah busuk dan tercemar. Makanan harus bersih dan baru, atau kalau hijau yang masih segar. Pengobatan dapat dicoba dengan obat Lexanatia atau pencahar. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.